Oke, kita rekam dari sini. Ya. Jadi kita lanjutkan setelah keuntungan. Nah, selain keuntungan, tentu juga ada kerugiannya. Kerugiannya adalah karena dia itu kan dalam bentuk cairan ya, maka proses handlingnya pada saat transportasi dan penyimpanan itu tentu akan lebih sulit dan juga memakan lebih banyak tempat gitu. Itu pertama dari penyimpanannya. Kemudian kalau dari proses transportasinya gitu, selain memakan banyak tempat pada proses transportasinya, transportasi suatu cairan itu kan akan lebih riskan. Misalnya adanya benturan, itu bisa saja gelasnya pecah dan sebagainya. Kemudian terkait stabilitasnya selama proses transportasi, itu juga menjadi salah satu masalah gitu ya. Jadi pertama itu dari handlingnya pada saat transport, kemudian penyimpanan membutuhkan banyak ruang, ya kemudian stabilitas tadi, ya jadi pada saat penyimpanan itu dalam bentuk cair itu stabilitasnya sangat rentan. Pertama, rentan terhadap pertumbuhan mikroba. Kemudian rentan terhadap proses terjadinya hidrolisis. Apa itu proses hidrolisis? Apa ya? Ada yang bisa jawab? Proses hidrolisis? Menurunnya kadar. Nah, tadi ada di kuis ya. Penguraian karena pengaruh Air. air ya. Oke. Air. Nah, kemudian selain itu kerugiannya juga akurasi dosisnya ini, jadi akurasi dosisnya itu kan tergantung seberapa banyak kita menuangkan gitu kan ya, tergantung kepada si pengguna itu dalam menuangkan. Ketepatan dosisnya itu kan diatur sendiri gitu, beda sama tablet gitu. Satu tablet itu kan udah pasti gitu, sedangkan kalau zat larutan kan kita nakar sendiri gitu, kadang nakarnya kelebihan, kadang kekurangan gitu ya, kadang ya lebih-lebih dikit lah gitu kan. Nah selain itu juga rasa, jadi karena dia sudah dalam bentuk terlarut, maka kita sangat sulit untuk menutupi rasa dari obat. Misalnya si obat itu karakteristiknya sangat pahit gitu. Nah itu mungkin agak sulit kita tutupi kalau menggunakan sediaan larutan gitu ya. Bisa pakai pemanis gitu kan, tapi kan jumlah pemanis juga terbatas karena nanti terkait dengan peristiwa stabilitas dan juga terkait dengan batas daily intake gitu, batas yang boleh dimakan gitu ya. Itu terutama kalau menggunakan pemanis-pemanis yang sintetis gitu. Nah, selain itu karena tadi memakan banyak ruang dan sebagainya, gitu, maka ongkos produksinya itu biasanya jauh lebih tinggi dibandingkan sediaan padat, gitu. Terutama ongkos produksi ini memakan banyak biaya itu pada proses transportasi dan penyimpanan, gitu. Karena ya bisa dibayangkan gitu, kalau misalnya untuk menyimpan tablet, gitu, kita punya lahan 1 meter nih, 1 meter persegi ya, 1 kali 1 meter. Kalau untuk menyimpan tablet itu pasti bisa ribuan tablet. Tetapi kalau untuk menyimpan botol larutan itu mungkin hanya beberapa, ya. Oke, karena sudah 40 menit. Siap-siap, sebentar lagi mungkin kita akan ini akan sign out. Nanti kita mulai lagi. Masih nyambung? Masih, Bu. Oke. Masih, Bu. Lanjut ya. Masih, Bu. Menurut Farmakope Indonesia, larutan itu ada beberapa tipe, dibagi berdasarkan cara pemberian dan juga sistem pelarut dan zat terlarut. Ini tadi ada kan di soal kuis. Ya, jadi kalau menurut cara pemberiannya itu ternyata larutan itu tidak hanya larutan oral, ada juga larutan topikal, larutan optik, optalmik, parenteral. Optik itu apa ya? Ada yang bisa jawab? Larutan optik itu apa? Yang di telinga itu, Bu. Yang di telinga, Mas Fahri Mubin. Ya, larutan untuk tetes, ya tetes telinga, benar sekali. Ini dicatat ya, Mas Fahri Mubin tadi jawab, terus tadi siapa lagi yang sebelumnya ya? Tadi saya kurang perhatikan. Ya nanti ngaku aja. Oke. Kalau larutan optalmik apa? Mata. Batas mata.
Tetes mata. Mata. Kalau parenteral? Apa ya larutan parenteral? Nggak ada yang tahu? Injeksi bukan, Bu? Iya, injeksi. Jadi larutan parenteral itu adalah semua sediaan yang merobek kulit. Jadi semua sediaan injeksi, baik injeksi intravena, intramuskular, intrakutan, intratekal, intraarteri, atau infus, itu disebut larutan parenteral. Ya. Nah, kalau sistem pelarut dan zat terlarut ini nanti dicari sendiri. Ini mungkin sudah pernah dipelajari di biologi ya. Lewat. Nah, komposisi larutan itu kurang lebih adalah ini. Mungkin ada beberapa yang teman-teman baru tahu ya, seperti anti-cap locking agent, gitu ya, DAPA, solubilizer, antioksidan, flavoring agent, dan pewarna. Jadi kurang lebih adalah ini. Tambahan pengawet udah ada ya. Jadi komposisi larutan itu jika kita ingin membuat larutan itu kurang lebih adalah ini ya. Nah, kemudian kemarin kan kita sudah belajar mengenai preformulasi gitu ya. Jadi sebelum kita melakukan formulasi itu kita harus mengetahui sifat fisikokimia dari bahan, meliputi kelarutan, stabilitas, inkompatibilitas dan lain sebagainya ya. Kemarin sudah kita pelajari. Nah, kemudian pelarut pembawa ini sebagian besar pelarut pembawa itu adalah air. Ya. Jadi pelarut pembawa untuk sediaan larutan itu sebagian besar adalah air gitu. Jadi yang kita katakan larutan itu adalah sediaan dengan pembawa air. Airnya itu bisa air apa saja, bisa air yang dihasilkan dari proses destilasi, ion exchange, atau reverse osmosis. Jadi air yang dihasilkan melalui proses ini kita sebut sebagai purified water. Gitu. Jadi untuk membuat sediaan larutan yang non steril, jadi di sini kan kita bahasnya sediaan non steril ya. Untuk membuat sediaan larutan yang non steril, itu spesifikasi air yang digunakan adalah purified water yang dihasilkan melalui bisa salah satunya ya. Jadi ini bisa salah satunya bisa melalui proses destilasi, ion exchange, atau reverse osmosis. Nah, selain air, pembawa dalam sediaan larutan yang non-steril itu juga bisa alkohol, gliserin, dan propilen glikol. Gitu. Bisa juga PEG. Nah, pelarut-pelarut pembawa selain air ini kita sebut sebagai kosolven. Gitu ya. Jadi pelarut utamanya adalah air, kemudian pelarut lainnya itu adalah kosolven. Nah, ini adalah pemanis. Jadi pemanis itu ada pemanis alami, ya, sukrosa, kemudian ada sukrosa, laktosa dan teman-temannya ya. Kemudian ada pemanis golongan turunan alkohol, itu sorbitol, manitol, xilitol yang belakangnya ol, gliserol gitu. Nah, kekurangannya adalah pada dosis tinggi itu bisa menyebabkan diare. Jadi harus dipertimbangkan baik-baik berapa kadar yang bisa digunakan. Nah, selain itu juga ada pemanis sintetik. Gitu. Pemanis sintetik ini jadi dia pemanis yang buatan, gitu ya, seperti pemanis untuk orang diabetes itu kan semuanya pemanis sintetik, ya. Nah itu dia ada yang turunan garam Na dan Ca dari sakarin, ini yang paling terkenal ya karena sudah lama sekali muncul, gitu ya, sakarin. Ada juga aspartam. Nah kalau sakarin ini kekurangannya adalah dia itu memiliki bitter aftertaste, jadi dia punya rasa pahit yang tertinggal gitu. Setelah kita makan tuh ada rasa pahit yang tertinggal, jadi kayak pertamanya manis, habis itu pahit gitu ya. Oke, jadi kayak biasanya yang lagi bucin gitu, pas bucin manis gitu, habis itu ditinggal jadi pahit gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu ya, jangan baper. Oke, terus kalau aspartam, nah ini kalau aspartam dia itu kemanisannya tidak terlalu manis, tapi juga tidak menghasilkan rasa aftertaste gitu ya. Jadi makanya
baik-baiklah memilih pacar ya gitu. Jangan, mungkin kalau yang terlalu manis di awal itu nanti akan menghasilkan kepahitan di belakang gitu ya. Tapi kalau yang manisnya biasa aja itu ya biasanya tidak ada rasa pahit gitu ya. Biasanya itu jadi seperti sakarin dan aspartam gitu ya. Tolong diingat ya gitu ya. Jadi filosofinya sakarin dan aspartam seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ini adalah pengental. Fungsinya pengental adalah pertama sebagai peningkat viskositas. Supaya apa? Supaya sediaan larutan itu pada saat kita tuang itu nggak blobor kemana-mana gitu. Jadi sesuai dengan sendok takarnya gitu. Jadi kalau mau ngambil 5 mili ya 5 mili dapat gitu ya, nggak tumpah-tumpah kemana-mana. Selain itu juga dapat meningkatkan stabilitas gitu. Karena adanya pengental ini yang biasanya dari golongan polimer itu dapat meningkatkan halangan sterik ya, halangan sterik untuk partikel-partikel itu saling berinteraksi gitu. Nah, biasanya kalau ada partikel saling berinteraksi itu efeknya bisa positif, bisa juga negatif gitu kan. Ya sama aja kayak orang terlalu sering ketemu gitu kan. Pertamanya positif, lama-lama bisa jadi negatif. Nah, ini perlu adanya halangan gitu ya, pemisah. Ada halangan sterik dari si pengental yang biasanya dari golongan-golongan polimer gitu. Nah, pengental ini bisa salah satunya adalah sirupus simplex yang paling simpel gitu, atau misalnya sorbitol gitu. Atau bisa juga kita gunakan yang lainnya, misalnya PEG 400 bisa sebagai pengental. Glycerol dan sebagainya. Nah, ini adalah selanjutnya adalah anti cap locking agent. Jadi, apa itu cap locking? Ada yang pernah mengalami cap locking? Pernah menemukan? Kadang, Bu. Kadang. Gimana tuh Mas kalau apa terjadi cap locking? Ciri-cirinya gimana? Ciri saya itu susah dibuka, Bu, kayaknya. Di bagian lehernya biasanya ada apa? Ada kayak Ada kristal gulanya. Ya, jadi biasanya di bagian leher itu ada putih-putih. Ya, biasanya sirup ya, biasanya sediaan sirup karena yang mengandung banyak gula, itu di bagian lehernya itu sulit sekali kita buka, terus banyak putih-putih. Itu adalah kristal gula. Nah, itu biasanya terjadi kenapa? Karena konsentrasi gula yang kita gunakan, ya gula alami, sukrosa dan teman-temannya, itu terlalu tinggi. Gitu ya. Jadi karena konsentrasi gula yang kita gunakan terlalu tinggi, akibatnya pada saat kan kita nuang itu pasti ada sisanya kan di daerah leher, kemudian dia airnya menguap gitu. Nah, tinggallah si kristal-kristal gula itu gitu ya menempel di bagian leher. Itu mengakibatkan si leher itu susah dibuka. Jadi terjadi cap locking. Jadi cap itu adalah tutup, locking itu adalah terkunci gitu. Jadi terkuncinya si tutup botol gitu. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka kita dapat menambahkan anti cap locking agent gitu ya. Jadi agent yang dapat berperan sebagai anti cap locking. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah golongan alkohol polihidrik gitu atau gula-gula alkohol seperti sorbitol